Selanjutnya, jumlah mesin yang dapat dibeli dibatasi dengan biaya mesin dan tersedianya ruang dalam toko. Harga beli mesin dan luas tempat yang diperlukan untuk masing-masing mesin adalah sebagai berikut. Untuk mesin pencetak dibutuhkan luas tempat 15. Kemudian bubut 30. Harga beli untuk mesin pencetak $8.000 dan mesin bubut 4.000. Kemudian anggaran pembelian mesin sebesar $40.000, sedangkan tempat yang tersedia seluas 200 feet persegi. Tentukan berapa banyak tiap mesin yang dapat dibeli untuk memaksimumkan keuntungan per hari. Nah, baik, kita langsung ke Linggo kembali. Karena tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan, maka kita tulis kembali. Tujuannya itu max 100x1. X1 ini merepresentasikan jumlah mesin pencetak. Kemudian 100 ini didapatkan dari keterangan soal, yaitu mesin pencetak akan menaikkan keuntungan sebesar $100 per hari. Kemudian 150x2. X2 merepresentasikan jumlah mesin bubut. Kemudian 150 didapatkan dari keterangan soal, yaitu mesin bubut akan menaikkan keuntungan sebesar $150. Kemudian kita tulis subject to untuk memasukkan batasannya, yaitu batasannya ada dua, yaitu luas tempat dan harga beli. Untuk luas tempat sendiri 15x1 untuk mesin pencetak dan mesin bubut 30x2 kurang dari sama dengan 200. Kemudian untuk harga belinya 8.000 x1 plus 4.000 x2 kurang dari sama dengan 40.000. Kemudian N, lalu kita tulis gin X1 untuk mendapatkan hasil yang bulat, dan gin X2. Kemudian diklik solve, maka akan muncul hasil seperti berikut. Untuk objective value itu sama, nilai fungsi tujuannya berarti 1000 dengan variabel value-nya X1, yaitu mesin bubut. Jumlah mesin bubut yang harus dibeli itu 1, kemudian mesin pencetak, kemudian mesin bubutnya 6. Dengan slack or surplus untuk kendala 1 1000, kendala 2 5, dan kendala 3 8000. Kemudian untuk kendala 1, jika unit bertambah 1, maka akan menambah nilai fungsi tujuan, yaitu sebesar 1. Baik, kemudian kita masuk ke transportasi. Untuk cara penggunaan yang ada di layar nanti akan saya bagikan lewat Bulina. Nanti teman-teman bisa meminta Bulina untuk file ini. Kemudian untuk aplikasinya juga akan saya berikan lewat Bulina. Baik, kita masuk ke contoh permasalahan dari transportasi.
Yaitu sebuah perusahaan, yaitu PT Teratai, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tebu yang memiliki 4 cabang perusahaan, yaitu perusahaan 1 yang berada di Malang, perusahaan 2 berada di Surabaya, perusahaan 3 berada di Kediri, dan perusahaan 4 berada di Yogyakarta. Masing-masing cabang perusahaan memiliki kapasitas produksi per bulan sebanyak 70 ton, 50 ton, 60 ton, dan 70 ton. Produk yang dihasilkan dikirim ke 4 distributor yang berada di 4 kota berbeda sesuai dengan cabang perusahaan pada masing-masing kota, yaitu distributor 1 berada di Malang, distributor 2 berada di Surabaya, distributor 3 berada di Kediri, dan distributor 4 berada di Yogyakarta, dengan jumlah permintaan per bulan sebanyak 80 ton, 40 ton, 80 ton, dan 50 ton. Tentukan cara perusahaan mengalokasikan pengiriman barang dari tiap perusahaan ke masing-masing distributor agar biaya pengiriman minimum. Biaya transportasi dari tiap cabang perusahaan ke distributor dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi untuk jumlah supply dengan jumlah demand harus sama. Di sini 70, 50, 60, 70 itu 250, kemudian demand-nya juga harus totalnya 250 untuk membuat suatu permasalahan. Baik, kita akan masuk ke penyelesaian masalahnya menggunakan Limbo. Itu pertama karena di sini tujuannya adalah biaya pengiriman minimum, maka fungsi tujuannya berupa minimasi, kita tulis min. Kemudian kita tuliskan biaya ini, biaya transportasi dari tiap cabang perusahaan ke distributor, itu XA1, 5XA2, 10XA3, 5XA4, 10XB1, 5XB2, 5XB3, 5XB4, 15XJ1, 25XJ2, 10XJ3, 10XJ4, 10XD1, 5XB2, 5XD3, 10XD4. Kemudian kita tulis subjek to untuk memasukkan batasannya. Batasannya XA1 tambah XA2 sampai XA4
70. Ini untuk 70 ini didapatkan dari nilai supply yang ada di soal. Kemudian sama itu untuk perusahaan satu Malang ke distributor Malang, Surabaya, Kediri, dan Jogja. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk tiap cabang perusahaan ke distributor lain. Untuk yang XA1, XB1, XC1, dan XD1 itu untuk merepresentasikan demand ya. Kemudian kita tuliskan, lalu kita solve. Ya. Berikut hasilnya, objective value atau nilai fungsi tujuan, biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu 1.600. Kemudian untuk value sendiri, ini disesuaikan distributor mana ke mana. Kan tadi di tabel itu ada distributor cabang perusahaan ke distributor lain, misal Malang ke Malang. Itu kan X XA1 ya, XA1. Berarti nilai value-nya 70, sehingga kesimpulan yang perlu itu biaya angkut total minimumnya apabila cabang perusahaan satu di Kota Malang mengirim barang ke distributor satu di Kota Malang itu sebanyak 70 ton dan seterusnya. Kemudian berlaku juga untuk select or surplus dan dual price seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Baik, kita beralih ke penugasan. Ya, saya bacakan contoh kasusnya. Perusahaan Ballers memiliki 3 manajer produksi, yaitu Michael, Brian, dan James. Masing-masing manajer memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangani berbagai jenis produk. Terdapat beberapa produk
yang akan diproduksi yaitu bola, sepatu, dan jersey. Adapun biaya dalam juta rupiah yang dibutuhkan masing-masing manajer dalam menangani ketiga produk tersebut. Untuk Michael pada produk bola 150 juta, sepatu 300 juta, dan jersey 210 juta. Kemudian untuk Brian itu 230 juta, untuk sepatu 270 juta, dan jersey 240 juta. Kemudian James itu untuk produk bola membutuhkan 120 juta, sepatu 200 juta, dan jersey 250 juta. Bagaimanakah alokasi tim yang optimal agar dapat meminimumkan biaya? Jadi untuk fungsi tujuannya itu minimum, kita langsung ke pengerjaan lingkunya, kita tulis min dengan fungsi tujuan 150 1 300 X A2 kemudian 210 X A3 ditambah 230 X B1 kemudian 270 X B2 lalu 240 XB3 kemudian 120 XC1 200 XC2 dan yang terakhir 250 XC3. Kita tulis kembali subject to tuliskan batasannya yaitu XA1 ditambah XA2 ditambah XA3 dengan 1. Kenapa 1? Karena masing-masing produk harus memiliki satu manajer. XB1 tambah XB2 tambah XB3 sama dengan 1 XC1 tambah XC2 ditambah XC3 sama dengan 1. XA1 ini mirip ya sama transportasi, hanya saja kalau transportasi sudah ada nilainya. Kemudian kalau untuk assignment ini hasil dari sama dengannya itu 1. Kita tuliskan, kemudian kita solve. Kita klik solver, kemudian solve. Ya, akan muncul hasil seperti ini. Dengan nilai fungsi tujuan minimumnya 590 yang harus dikeluarkan untuk biaya produksi minimalnya 590 juta ya, karena jadi biayanya dalam juta. Kemudian value-nya, jadi untuk XA1 itu adalah 1,
Sehingga kesimpulan yang diperoleh itu produk bola paling tepat ditugaskan kepada Michael dengan biaya produksi 150 juta. Kemudian untuk variabel XB3, yaitu kesimpulannya produk jersey paling tepat ditugaskan kepada Brian dengan biaya produksi yaitu 240 juta. Kemudian untuk XC2 yang value-nya sebesar 1, kesimpulan yang diperoleh itu produk sepatu paling tepat ditugaskan kepada James dengan biaya produksi itu 200 juta. Ya, untuk reduce cost sendiri itu merupakan informasi mengenai sampai sejauh mana nilai harus diturunkan agar nilai variabel keputusan menjadi positif. Dia juga menggambarkan besarnya pengurangan dalam kasus maksimasi dan kemudian penambahan dalam kasus minimasi. Jadi untuk di sini kan XA2 ya, XA2 itu reduce cost-nya nilainya 70. Ini saya ambil salah satu contoh saja. Jadi nilai reduce cost ini kan Michael ya. Michael pada produk sepatu. Jadi apabila dipaksakan Michael menjadi manajer di produk sepatu, maka biaya produksi itu akan bertambah sebanyak 70 juta. Dan kemudian berlaku untuk yang produk jersey, jika Michael dipaksakan untuk ditugaskan pada produk itu, maka akan menambah biaya produksi sebanyak 10 juta dan seterusnya. Untuk select sendiri, di sini row 2 sampai row 7 itu bernilai 0. Jadi kendala 1 sampai kendala 7 dikategorikan sebagai kendala aktif yang termasuk dalam variabel basis, begitu sebaliknya yang ada nilainya berarti kendala non-aktif atau variabel basis. Untuk dual price sendiri, row 2 sampai row 7 ini nilainya min 150, min 190, min 120, kemudian 0, min 80, min 50. Jadi jika ruas kanan kendala 1 ini, kendala 1 sampai 6 bertambah 1, maka akan mempengaruhi nilai fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan produktivitas perusahaan sebanyak negatif 150 sampai min 50. Kalau yang nilainya 0 ini tidak akan berpengaruh pada fungsi tujuan. Nah, itu untuk Linggo sendiri. Mungkin sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah suara saya masih jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Baik. Oke. Sepertinya belum ada pertanyaan. Kita lanjutkan ke aplikasi kedua, yaitu POMQM. Jadi untuk tampilannya POMQM sendiri seperti ini. Kemudian di sini ada modul ya. Kita klik modul untuk memulai apa yang akan kita selesaikan dalam permasalahan ini. Misalkan linear programming, integer programming, sampai assignment di sini ada. Nah di sini di POMQM itu banyak ya modulnya, lebih banyak karena kalau di Linggo itu perbedaannya kita harus membuat model matematisnya. Sedangkan kalau di POMQM sendiri sudah ada
modul apa yang akan digunakan, kemudian nantinya kita hanya mengisi baris dan kolom yang tersedia di PMQM-nya. Baik, untuk yang pertama mungkin kita masuk ke linear programming. Ya, kita lagi untuk linear programming. Ya, tadi contoh kasusnya ini ya, saya nggak perlu bacain lagi ya. Kita tulis title-nya di sini, kita tulis nama perusahaannya, itu PT Unilever. Karena tadi variablesnya itu X1 dan X2, berjumlah 2, kemudian untuk batasannya juga 2, dan fungsi tujuannya itu untuk memaksimasi keuntungan. Jadi kita pilih maximize, lalu kita oke. Ya, nanti akan muncul tabel seperti ini. Jadi kita tinggal masukin angka-angkanya saja, tidak perlu nulis variabelnya lagi. Tadi untuk maximize-nya itu 3 dan 2 yang didapatkan dari harga setiap 1 kilo sabun bubuk dan sabun batang. Kemudian untuk batasan satunya 2, X1 dan 5 yang dibutuhkan untuk ZA dalam membuat sabun bubuk dan sabun batang yang tersedia sebanyak 200. Kemudian 6 dan 3 untuk merepresentasikan berapa banyak ZB yang harus digunakan untuk membuat sabun bubuk dan sabun batang yang jumlah persediaannya itu 360. Kemudian setelah kita masukkan model matematisnya, kita klik solve yang ada icon play berwarna hijau di sini. Jadi untuk outputnya sendiri itu nantinya ada linear programming result, kemudian ada ranging, kemudian ada solution list, lalu ada iteration, kemudian ada dual, lalu terakhir ada graph. Ya, mungkin saya jelaskan satu-satu. Ya, tadi objective function value-nya ini sebesar 190. Jadi untuk keuntungan maksimal yang didapatkan dari PT Unilever tadi adalah sebanyak 190 dengan memproduksi
sabun bubuk dan sabun batang, sabun bubuk 50 unit dan sabun batang 20 unit untuk mendapatkan keuntungan maksimumnya. Nah, nilai ini sama seperti yang di Linggo tadi ya. Jadi, nilai yang dihasilkan di Linggo dengan POM-QM itu harus sama. Kan, karena kalau berbeda berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Kemudian untuk ranging, di sini ada value. Sama, tadi untuk X1 harus dihasilkan 50 unit untuk mencapai nilai keuntungan maksimumnya. Kemudian untuk X2 itu 20 unit untuk mencapai keuntungan maksimumnya. Kemudian di sini ada dual value. Jadi jika dilakukan penambahan zat A sebanyak 1 kilo, maka keuntungannya akan bertambah sebanyak 0,125. Jadi di sini kan komanya di depan, kemudian nggak ada nolnya ya. Tapi di sini tandanya itu 0,125, bukan 125 aja. Jadi memang kalau 0,125 itu di POM-QM itu tidak ditulis nolnya di depan. Kemudian untuk penambahan zat B sebanyak 1 kilo, maka keuntungan akan bertambah sebesar 0,4583. Kemudian tadi ada solution list. Sama untuk value, seperti di ranging untuk X1 yaitu sabun bubuk itu harus dibuat 50 kg dan sabun batang 20 kg. Kemudian optimal value-nya ini nilai maksimum, nilai keuntungan maksimumnya itu 190 dolar. Nah, kalau di sini perbedaannya, kalau di POM-QM kan tadi, kalau di Linggo itu kan tadi nggak tahu ya, ini termasuk variabel basis atau non basis. Nah, kalau di sini terlihat bahwa X1 itu ternyata variabel basis masuknya. Kemudian untuk select 1 dan select 2 itu variabel non basis. Jadi kalau misalkan nilainya 0 itu termasuk variabel non basis. Kalau misalkan ada nilainya berarti variabel basis. Ya, kemudian iteration selanjutnya. Ya, di sini terjadi 3 kali iterasi, berarti untuk mencapai titik optimum guna mendapatkan keuntungan maksimal tadi yaitu 190 itu, tandanya ini diperlukan 3 kali langkah komputasi. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimum 190 ini, itu diperlukan 3 kali langkah komputasi. Kemudian ada dual. Jadi di dual itu ada 2 output ya. Ada original problem sama dual problem. Nah, untuk original problem itu artinya adalah fungsi tujuan dan kendala pada soal. Jadi ini yang kita masukkan tadi ya. Batasan pertama itu 2x1 dengan 5x2 kurang dari sama dengan 200. Kemudian batasan kedua itu 6x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 360. Nah, untuk dual problem sendiri ini artinya bentuk lain dari fungsi tujuan dan batasan pada soal. Ini bentuk lainnya. Itu 2A plus 6B kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 3. Kemudian 5x 1 ditambah 5A ditambah 3B sama kurang lebih dari sama dengan 2. Dengan minimal fungsi tujuannya 200 A tambah 360B.
Jadi dual problem itu kebalikannya dari maximize ya. Karena tadi kan kita fungsi tujuannya itu memaksimasi keuntungan. Ini dual problem ini kalau kita balik meminimasi bahan ya. Nah, kemudian untuk Grab sendiri di sini terlihat bahwa ada corner points di sini. Corner point itu kombinasi yang dapat dilakukan perusahaan. Jadi kombinasi yang berwarna biru dapat menghasilkan keuntungan maksimal, yaitu nih, yang ini ya, X1 sebesar 50 dan X2 sebesar 20, hingga keuntungan maksimalnya itu 190. Jadi untuk ISO profit line yang pink ini, itu artinya garis di mana tercapainya keuntungan maksimal. Kemudian daerah yang diarsir yang berwarna pink ini itu disebut sebagai daerah visible area, yaitu batas yang mungkin untuk pengalokasian sumber daya yang tersedia dengan waktu yang ada. Ya, mungkin untuk linear programming pada PUMKM cukup di sini. Kita lanjutkan ke integral programming ya. Oke, untuk integral programming kita langsung klik aja di sini. Di sini integer and mix integral programming. Nah, berikut permasalahannya sama seperti yang ada di Lingo tadi. Kita klik file, new, kemudian kita tulis nama perusahaannya. Itu toko jual beli mesin. Kemudian number of constraint-nya 2 dan number of variables-nya 2 karena tadi ketika pembuatan model matematis batasannya ada 2 dan variables-nya juga ada 2. Kemudian fungsi tujuannya itu maximize untuk maksimasi keuntungannya tadi. Kemudian kita klik OK. Di sini tadi constraint 1 itu luas tempat. Dan harga beli mesin pencetak dan mesin bubut ya tadi. Oke, langsung kita input aja angkanya. Didapatkan dari jumlah keuntungan, jumlah nilai keuntungan yang didapatkan dari mesin pencetak, dan untuk X2 ini untuk 150 X2 ini jumlah nilai yang didapatkan, nilai keuntungan yang didapatkan dari mesin bubut.
Kemudian tadi luas tempat itu ada 15 untuk mesin pencetak dan 30 untuk mesin bubut. Kemudian harga beli itu $8.000 dan $4.000. Kemudian tadi luas tempatnya 200. Yang tersedia ya 200. Kemudian anggaran pembelian mesinnya tadi sebanyak $40.000. Oke, baik. Kalau sudah dimasukkan semuanya, kita solve. Ya, untuk integer programming, output yang dihasilkan itu ada integer nmax, integer programming result, kemudian iteration result, original problem with answer, dan grade. Untuk integer dan mix integer programming result, jadi artinya di X1 tadi itu kan mesin pencetak ya, jadi toko jual beli mesin tadi itu untuk memperoleh keuntungan maksimum, jadi harus membeli mesin pencetak sebanyak 1, kemudian untuk mesin bubut yang direpresentasikan dengan variabel X2 itu sebanyak 6 unit, sehingga memperoleh keuntungan maksimal sebesar 1. Nah, kemudian iteration result-nya, jadi untuk mendapatkan hasil maksimum tadi, itu terjadi 9 iterasi. Misalnya kan ada ini iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Jadi untuk mencapai solusi optimal tadi itu harus dilakukan 9 iterasi. Nah, untuk nilai integer yang terjadi pada iterasi ketiga, di sini ya, di mana X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5, dan pada iterasi ke-6 yaitu X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 6. Jadi menghasilkan solution value sebesar 1. Jadi berdasarkan hasil tersebut, maka yang memiliki nilai yang paling optimal untuk memaksimalkan keuntungan yaitu pada tahap 6 dengan jumlah keuntungan sebesar 1 dengan jumlah mesin pencetak sebanyak 1 unit dan mesin bubut sebanyak 6 unit. Kemudian untuk iterasi 1, 2, 4, dan 5 memiliki nilai solution value yang lebih besar daripada solution value iterasi 6, yaitu 155,56, 105, 1033,33, dan 1025. Jadi kenapa nilai solution value-nya lebih besar tapi tidak digunakan? Karena pada solution type-nya tertulis non-integer, yang artinya kombinasi X1 dan X2 ini masih memiliki nilai yang tidak bulat atau non-integer, sehingga tidak bisa digunakan sebagai solution. Jadi untuk syarat solution value itu tidak boleh
tidak boleh nilainya nggak ada komanya ya. Maksudnya nilainya harus bulat, nggak boleh ada komanya. Kemudian untuk iterasi 7 dan 8, itu kombinasi yang invisible, yang artinya itu tidak ada di daerah kombinasi yang rasional, sehingga tidak dijelaskan secara jelas pada tabel. Kemudian untuk iterasi ke-9, yang merupakan kombinasi yang suboptimal, di sini ada keterangannya, yang artinya itu kombinasi yang paling mendekati optimal, namun belum optimal. Makanya disebut sebagai suboptimal. Kemudian output ketiga yaitu original problem with answer. Itu interpretasinya. Jadi output ini itu menunjukkan hasil perhitungan beserta persoalannya. Tadi kan kita masukin model matematisnya ya. Nah, kemudian di sini ada hasilnya gitu. Tadi X1 kan mesin pencetak ya. Jadi toko ini harus beli mesin pencetak 1 unit, kemudian mesin bubutnya 6 unit untuk mendapatkan nilai maksimum optimalnya sebesar 1000. Maaf tadi 1000 ya, bukan 1. Kemudian untuk Grab, nah di sini Grab, corner point. Jadi corner point itu kombinasi yang dapat dilakukan perusahaan. Jadi tadi kan nilai X1-nya itu 1 ya, dan X2-nya itu 6. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimum, keuntungan maksimumnya itu 1000 gitu. Jadi di sini ya, X1 1, X2 6. Kemudian nilai maksimum keuntungan yang didapatkan itu 1000. Kemudian ada ISO profit line, sama seperti linear programming, itu garis di mana tercapainya keuntungan maksimal. Terlihat dari garis putus-putus yang berwarna merah muda ini, yang warna pink. Kemudian daerah yang diarsir ini itu visible area, itu batas yang mungkin atau rasional untuk pengalokasian sumber daya yang ada dengan waktu yang tersedia. Ya, mungkin untuk integer programming cukup kita kembali ke masalah transportasi. Jadi kita klik modul dulu, kemudian kita pilih transportation. Ya, kemudian kita klik ini, new. Kita tuliskan PT Trate, karena tadi nama solusinya PT Trate. Ya. Number of source-nya 4. Karena cabang perusahaannya tadi jumlahnya 4. Kemudian destination-nya itu distributor yang dituju itu juga jumlahnya 4. Kemudian objektifnya itu minimize karena meminimumkan biaya transportasi. Jadi kita pilih fungsi minimize. Kemudian kita klik OK. Ya, untuk search kita ganti nama cabang perusahaannya ya. Kemudian untuk destination-nya tadi ada kota Malang.
kemudian ada Surabaya, ada Kediri, kemudian Yogyakarta. Nah, kita kalau di sini tinggal dimasukkan aja sesuai dengan angka yang ada di tabel contoh kasusnya. Kita masukkan aja, nggak perlu ditulis lagi seperti linggo ya. Harus pakai variabelnya juga. Oke. Setelah dimasukkan semua angkanya, kita klik solve. Kita cascade untuk melihat semua outputnya. Jadi untuk output dari modul transportasi ini ada transportation shipment, kemudian ada marginal cost, kemudian final solution table, kemudian ada iteration, kemudian ada shipment with cost, dan yang terakhir ada shipping list. Oke, kita bahas di transportation shipment dulu. Jadi untuk transportation shipment ini, optimal cost atau biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya transportasi ini sebanyak $1.600. Kemudian PT Trate ini akan mencapai biaya transportasi minimum apabila cabang perusahaan satu, yang ini perusahaan satu, ke kota Malang, ke distributor Malang, itu dengan mengirimkan barang sebanyak 70 ton untuk mendapatkan biaya transportasi minimum. Kemudian untuk perusahaan 2, itu ke Yogyakarta dengan mengirimkan barang sebanyak 50 unit untuk mencapai biaya transportasi minimum. Begitupun juga perusahaan 3 dan 4. Kemudian untuk marginal cost-nya sendiri, jadi marginal cost pada distributor kedua di kota Surabaya dengan cabang perusahaan 1 di kota Malang adalah 5 juta. Berarti apabila dilakukan penjualan 1 ton hasil produksi dari cabang perusahaan 1 ke distributor 2 yaitu di kota Surabaya, maka transportasi akan bertambah sebanyak 5 juta. Kemudian jika perusahaan 1 cabang perusahaan 1 Malang mengirimkan distributor 3 Kediri, nilainya ini 10,
Berarti apabila dilakukan penjualan 1 ton hasil produksi dari cabang perusahaan 1 Kota Malang ke distributor 3 Kota Kediri, maka biaya transportasi akan bertambah sebanyak 10 juta. Begitupun seterusnya dengan perusahaan 2 dan 3 dan 4. Lalu untuk final solution table-nya ini, saya ambil salah satu contoh saja. Untuk perusahaan 1, cabang perusahaan 1 di Kota Malang, kalau memaksakan mengirim ke distributor 1 di Kota Malang, maka akan menambah biaya transportasi sebanyak 70 juta. Sehingga yang paling tepat, cabang perusahaan 1 Kota Malang ini mengirimkan barang ke distributor yang tidak menghasilkan margin cost, yaitu distributor 2 di Kota Surabaya, distributor 3 di Kota Kediri, dan distributor 4 di Kota Yogyakarta. Jadi menghindari nilai yang besar. Jadi pilihannya cabang perusahaan 1 yang di Kota Malang ini bisa kirim ke Surabaya atau di Kediri atau di Yogyakarta. Gitu. Begitupun juga perusahaan 2, 3, dan 4. Kemudian untuk iteration, jadi iterasi ini jadi untuk iterasi itu sama ya, seperti tadi pengulangan komputasi itu berapa kali untuk mendapatkan hasil yang optimum. Nah, di sini ada satu iterasi, jadi iterasi terjadi sebanyak 1 kali. Kemudian untuk shipment with cost, jadi shipment with cost ini berarti jumlah muatan atau besarnya alokasi barang yang dibandingkan dengan biaya angkut. Jadi cabang perusahaan 1 di Kota Malang kalau mengirimkan ke distributor 1 di Kota Malang sebanyak 70 ton dengan biaya 350 juta. Kemudian untuk perusahaan 2 di Kota Surabaya mengirimkan ke distributor Kota Yogyakarta di Kota Surabaya dan distributor 3, maaf, di distributor Yogyakarta itu $0 dan 250. Begitupun juga di perusahaan 3 dan 4. Jadi di sini diketahui biaya yang harus dikeluarkan ketika mengirimkan cabang perusahaan mengirimkan barang ke salah satu distributornya. Kemudian untuk shipping list-nya, jadi jumlah muatan dari cabang perusahaan 1 di Kota Malang ke distributor 1 di Kota Malang itu 70 ton dengan biaya per ton 5 juta, maka total biaya yang dikeluarkan itu 350 juta. Kemudian di perusahaan 2 ke Surabaya itu cost per unitnya 5, kemudian shipment cost-nya 0, dan seterusnya. Sekali lagi saya ingatkan kalau hasil di Limpo itu harus sama seperti hasil di POMKM ya. Baik, mungkin cukup untuk transportasi. Selanjutnya kita ke materi terakhir, yaitu assignment atau penugasan. Kita klik modul dengan assignment. Kita klik new. Kemudian kita tuliskan title-nya.
Itu tadi PT Balers ya. Number of jobs-nya ada 3 karena ada 3 manajer ya. Kemudian ada 3 mesin untuk memproduksi 3 produk tadi. Dengan fungsi tujuannya minimize untuk meminimasi biaya produksi. Kita oke. Kemudian di sini kita tuliskan produk-produknya tadi. Lalu sepatu. Kemudian jersey. Lalu tadi ada 3 manajer yaitu Michael, Ryan, dan James. Kita masukkan nilainya seperti yang di kolom. Maksudnya di tabel. Di tabel ini masukkan 150, 300, dan 210, kemudian 230, 270, 240, 120, 200, 250. Setelah kita masukkan semua angkanya, kita klik solve. Jadi ada 3 output yang dihasilkan di modul assignment, yaitu assignment, kemudian marginal cost, lalu assignment list. Untuk assignment sendiri, jadi di sini ada optimal cost-nya. Jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan balas tadi untuk biaya produksinya itu minimal. Itu paling minimal ada 550. Kemudian di sini ada tulisan assign. Jadi tulisan assign ini berarti untuk produk bola itu manajer yang paling tepat adalah Michael. Karena biaya produksinya itu 150 juta, jadi lebih minimal. Bukan lebih minimal, tapi nilai itu yang akan membantu untuk mencapai nilai minimum biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT Balers. Kemudian untuk produk sepatu itu lebih baik diassign ke James dengan nilai biaya produksinya 250 juta, kemudian untuk jersey ke Brian dengan biaya produksinya 200 juta. Kemudian untuk marginal cost-nya, jadi marginal cost itu tambahan atau penurunan keuntungan yang terjadi jika penugasan yang diinginkan tidak sesuai dengan tabel solution. Jadi kalau misalkan produk bola itu diassign ke Brian, maka biaya produksi itu akan bertambah sebanyak 60 juta. Kemudian untuk produk sepatu, jika produk sepatu ini diassign ke Michael, maka akan menambah biaya produksi sepatu. Biaya produksi sepatu sebanyak 50 juta. Kemudian untuk produk jersey sendiri, jika diassign ke Michael, itu akan menambah biaya produksi sebesar 10 juta, dan ketika produk jersey ini di-assign ke James, maka biaya produksi jersey ini akan bertambah sebanyak 80 juta. Nah, untuk assignment list-nya sendiri, ini sama ya seperti assignment tadi. Jadi bola itu
ditugaskan ke Michael dengan kosnya 150 juta, sepatu desain ke James dengan kos 240 juta, dan jersey desain pada Brian dengan kos 200, sehingga total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan Ballers adalah 590 juta untuk minimum biaya produksinya. Ya, mungkin segini dari penjelasan Tomki M dan Linggo. Apakah